Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Kenalan, mungkin doa. Saya dulu yang namanya saya panggil bisa hadir atau angkat tangannya. Amjan, Alfami, Tara, Furqan, Aisyah, Fadlan, Alvin, Ayla, Karika, Kartik, Ibnu, Balkis, Solaifah, Muhammad Nur, Auzan, Nafi, Ridwan, Asila, Najwa, Alan, Rival, Fari, Siva, Maza, Zaim, baik, materi hari ini adalah perubahan wujud benda. Kemarin kita sudah mempelajari macam-macam wujud benda. Yang pertama ada di sini gas. Ini cair. Ini tiga. Nah, tiga benda ini bisa berubah. Ya, tiga benda ini bisa berubah karena adanya atau mengalami perubahan suhu. Benda ini bisa berubah karena mengalami perubahan suhu. Terjadi apabila baca bersama yang dulu perubahan wujud bisa berubah itu karena ada perubahan suhu, bisa dipanaskan atau didinginkan. Contohnya benda padat contohnya besi. Tahu besi? Emas? Mas tahu ya? Dan lain-lain. Besi, emas, ini contoh nama saja, itu bisa meleleh apabila dia dipanaskan. Dengan apa pemanasannya? Api. Terus yang selanjutnya, untuk yang didinginkan, benda cair apabila didinginkan dia akan menjadi batu yang namanya
ribuan atau membeku. Nah, tiga benda ini ada korelasinya atau saling berhubungan. Yang pertama, cair ke padat itu namanya membeku. Terus padat ke cair? Cair. Cair ke gas? Hah? Gas ke cair? Melembut. Gas ke padat? Padat ke gas? Menyembelih. Nah, ini ada 6 kejadian perubahan wujud benda dari gas, cair, dan padat. Yang pertama, yang paling sering kita temui di kehidupan sehari-hari yaitu adalah antara cair dan padat. Cair ke padat kalau didinginkan itu membeku. Kalau sudah padat ke cair itu akan mencair. Nah, tapi ada beberapa orang yang mengistilahkan cair ini sama dengan meleleh. Tahu bedanya? Cair dengan meleleh. Cair. Dan meleleh. Kesamanya tahu mencair dan meleleh? Mencair dan meleleh itu sama-sama dia dari benda padat ke benda cair. Itu persamanya. Tapi perbedaannya antara keduanya ini adalah pada saat mencair ini, kalau mencair itu tidak akan memadat lagi, tidak berubah bentuknya. Apabila dia tidak mengalami penurunan suhu. Nah, kalau meleleh dia akan berubah. Berubah karena apa? Karena kalau meleleh pada saat dia mencair, ditinggal beberapa saat, dia akan pasti memadat kembali. Contohnya apa? Plastik. Plastik kamu bakar, tapi jangan coba-coba di rumah. Nanti malah hubungan seomat. Contoh simpel lagi yaitu lilin. Lilin pada saat dibakar, dia akan meleleh, dia akan mencair. Tapi pada saat dia dimatikan apinya, bagian lilinnya yang jatuh ke bawah itu akan memadat. Di sini ada contoh, ada es batu dan lilin. Ini yang ketiganya ya. Bentar. Ada es batu, air, dan lilin. Kita buktikan istilah dari atau pernyataan ini. Perubahan wujud terjadi apabila benda dipanaskan atau didinginkan dengan suhu tertentu. Ini akan saya biarkan sampai materi ini selesai. Nanti ini gimana perubahannya? Air pada saat didiamkan, apakah dia akan menjadi beku atau dia akan menguap atau bagaimana nanti? Dan es batu pada saat didiamkan, dia akan mencair atau akan menjadi beku lagi pada saat didiamkan pada suhu ruangan. Dan lilin, ini lilin kita dulu.
Nah, coba juga di rumah. Pasang juga dengan coba-coba. Ini ada lilin yang terpanaskan. Apabila dibiarkan beberapa saat, apa yang akan terjadi? Nah, ini sudah ada beberapa contoh yang ada di depan kalian. Untuk yang cair, daripada ke mencair, ini ada es batu. Tentunya jika kalian pahami, di rumah juga pernah mengalami, di sekolah juga pernah mengalami. Minum es dibiarkan cair, itu sulap ya. Itu karena ada perubahan suhu es batu. Terus cair ke membeku juga sama, dari air ke es batu. Nah, contoh lagi, cair ke gas. Contohnya itu adalah pada saat air dipanaskan. Nah, lagi masak telur. Kita tunggu. Ini airnya dingin ya, suhu normal. Pada saat dipanaskan beberapa saat, dia akan mengalami kenaikan suhu. Nah, suhu yang berada dalam air memaksakan air dia akan mengukur ke atas, yang disebut dengan menguap. Pernah masak air di rumahnya? Pernah ya? Masa gak pernah? Pernah lah. Kalian masak air atau ibunya masak air, pada saat ditutup ini, mohon maaf gak ada tutupnya. Pada saat ditutup, air mendidih, kalian coba buka pelan gitu. Itu akan pada saat diangkat, tutup pancinya masak air tersebut akan ada partikel-partikel air. Itu namanya menguap. Nah, terus gas ke cair. Contohnya apa? Dari gas ke cair. Mengembun. Contohnya apa? Mengembun. Contohnya itu adalah embun padi. Kalian pada saat bangun jam 3 atau pada saat bangun sholat subuh keluar rumah, nah itu ada embun-embun padi, partikel-partikel air kecil. Itu karena kurangnya suhu atau turunnya suhu di dalam suatu daerah itu yang membuat ada embun. Nah, ini sudah mulai memanas, mulai mendidih. Kita lagi akan kelihatan bagaimana uapnya. Lanjut, kami menunggu air mendidih. Dari gas ke padat mengkristal. Contohnya adalah tahu garam. Garam itu sebetulnya partikel-partikel gas yang terperangkap jadi air, mencair dia. Setelah mencair, dia akan mengalami pengkristalan. Produk akhirnya itu adalah garam. Terus padat ke gas. Contohnya apa? Padat ke gas. Gas LPG itu bahannya cair. Contohnya kapur baru. Tahu kapur baru? Yang dari lemari, yang biasa dipakai di lemari dan juga dipakai di toilet. Kapur baru. Kapur barus ini
yang awalnya itu besar, lama kelamaan menjadi kecil. Itu namanya menyublim, dari padat ke gas. Nah ini sudah mendidih. Kelihatan nggak uapnya? Dan perhatikan lagi pada saat di rumah, kalau masak air, jangan sampai kalian tinggal tidur. Air yang dipanaskan semakin lama akan semakin sedikit karena terjadinya penguapan itu tadi. Apabila dia didiamkan selama beberapa jam, garing pan ini, bolong. Lama kelamaan rumahnya yang bolong. Nah ini kelihatan nggak uapnya? Ini namanya uap. Kalau sudah ditutup nanti dan dia diangkat, ada partikel kecil pastinya. Ini sudah ada. Paham? Oke, sampai sini ada tantangan? Ada? Oke, di situ ada kertas. Kalian mengamati dari 3 benda ini. Kalian catat bagaimana perubahannya. Yang pertama ada lilin, yang kedua ada es batu, dan yang ketiga ada air yang dipanaskan. Lilin pada saat dipanaskan di mana? Terus es batu pada saat didiamkan dia seperti apa nantinya? Dan air pada saat dipanaskan juga efeknya itu seperti apa? Coba kalian catat di sini, catat dulu. Yang berada di tabung gas, contohnya ini, itu isinya adalah air gas yang berbentuk cair. Jangan kalian coba-coba atau mencoba di rumah, kawan tuanya mau coba di rumah, mau buka, nah isinya korek, isinya gas, apalagi LPG. Jangan sekali-kali dibuka dan membuktikan kalau itu bukan gas. Itu namanya gas. Maaf, itu gas yang berbentuk cair. Jangan coba-coba. Kalau itu ada percikan sedikit pun akan terbakar semuanya. Kayak mercon. Ya, paham ya? Jangan sekali-kali mencoba membukanya. Oke, bisa ya?
membedakan antara menguap, mengkristal, menyublim, mencair, mengadap, dan apa? Dan mengembun. Oke, ada 6 di sini. Perubahan atau hubungan antara wujud benda ini, 3 ini. Ada yang ingatkan? Ya, baik, terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.